Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Jumat 24 September, hari biasa pekan ke-25. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 18-22. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang dari nabi zaman dulu yang telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika menurut hukum Yahudi, kalau orang itu ditolak atau dikucilkan, hukumnya harus dibunuh. Yesus ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, sehingga akhirnya ia pun dibunuh. Menurut pendapat umum, Yesus bukannya orang yang biasa-biasa saja. Karena perbuatannya yang luar biasa, orang teringat akan Yohanes Pembaptis, sehingga orang berpikir mungkin Yesus itu Yohanes yang telah bangkit. Kemungkinan Yesus pun penerus karya para nabi masa lampau, seperti Elia yang diyakini akan datang mendahului datangnya akhir zaman, atau salah seorang dari para nabi yang telah bangkit. Namun semua pendapat itu masih melihat Yesus sebagai perintis jalan keselamatan dan bukan pelaksana karya penyelamatan itu sendiri. Yesus tidak mempersoalkan opini masyarakat tentang dirinya itu. Ia lebih mengharapkan pendapat para muridnya, maka Yesus melanjutkan pertanyaannya. "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Maka Petrus tampil dengan jawaban bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Mesias dari kata Aram atau Ibrani, Masiah, searti dengan yang diurapi, dan dipakai sebagai gelar para raja. Orang-orang Yahudi menggunakan gelar itu untuk raja penyelamat yang mereka nanti-nantikan. Sedangkan istilah dari Allah menyatakan hubungan pribadi yang sangat erat antara Yesus dengan Allah. Tetapi pikiran Petrus pun tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya, yang menantikan Mesias dalam arti politis duniawi. Mesias yang akan melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu Yesus melarang para muridnya memberitahukan tentang kemesiasannya, supaya tidak terjadi salah paham. Mereka belum memahami bahwa Yesus sebagai Mesias bukan hanya raja penuh kuasa, tetapi juga anak manusia yang rendah hati dan sengsara, bahkan akan dibunuh. Karena itu pula, Yesus mulai mengajar mereka tentang anak manusia yang akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita masih ragu-ragu dan kurang percaya diri ketika ditanya dan harus menjelaskan tentang kemesiasan Yesus. Padahal kesaksian iman akan Yesus yang meyakinkan
akan memberi pengaruh positif bagi yang mendengarkannya. Tak jarang kita pun merasa minder karena kurang mengerti ajaran-ajaran gereja, termasuk paham kemesiasannya bukankah dalam arti politis yang akan membebaskan dari penjajahan, melainkan Mesias yang menderita, yang akan ditolak bahkan dibunuh demi penebusan manusia dari perbudakan dosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah para pengikut Kristus zaman sekarang yang harus terus-menerus belajar dan paham ajaran-ajaran gereja untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.